belum kenal ya sama kalian, maka Bu Nanda akan presensi dulu ya. Yang pertama Aditya Gading Pramana. Walaupun kalian itu di sini belajarnya daring ya, masih kebanyakan daring ya. Kalian itu harus tetap semangat belajar ya. Jangan sampai kalian itu nggak belajar. Eman-eman. Nanti kalian, kalau kalian di sini mau cita-citanya mau jadi apa? Ya mau jadi dokter. Nah, kalau apa? Gamer. Oh iya. Nah, kalian itu harus belajar supaya cita-cita kalian itu tercapai. Nah, biar kalian di sini belajarnya semangat ya, berdiri dulu. Berdiri. Ayo berdiri. Ayo Mas Adit, Mas Deva berdiri. Mas Panu, Mas Natani berdiri. Kita menyanyi dulu ya. Iya nggak apa-apa. Kita menyanyi dulu. Menyanyi Garuda Pancasila. Nanti aku sendiri. Disuruh bikin apa? Nah, kolase dari apa? Daun. Nah, daun itu merupakan bagian dari apa? Iya, bagian dari tumbuhan. Nah, kita di sini akan belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ya nggak? Seperti yang kalian di dunia peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3, yuk LKS-nya dibuka. Pembelajaran 3. Kamu LKS nggak? Ya udah nggak apa-apa. Halaman berapa Bu? Halaman 15. Oh 15. Ya, Mas Nathan dibuka. LKS-nya halaman 15. Namun di sini Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, nanti setelah kalian mengamati, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan upaya pelestarian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu menuliskan hasil pengamatan pada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi upaya pelestarian tumbuhan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu memilih kata tanya yang tepat untuk membuat daftar pertanyaan. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan. Jadi nanti kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengumpulkan informasi terkait wawancara menggunakan kalimat efektif dengan benar ya. Dan yang terakhir, setelah dengan mengamati gambar, siswa mampu menyusun laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baru dan kalimat efektif dengan benar. Nah, yang pertama untuk materi pertama ini nanti kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, upaya menjaga kelestarian tumbuhannya itu gimana, dengan cara apa. Dan yang terakhir, membuat daftar pertanyaan. Kita masuk materi yang pertama tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang ditunjuk garis ini apa? Daun. Ini loh yang kuning ini. Gambar apa?
helai daun. Nah, sekarang daun lengkap tadi, daun yang memiliki apa? Pelepah, dan helai daun. Misalnya daun apa itu? Pisang. Betul. Sekarang kalau daun tidak lengkap itu hanya memiliki tangkai dan helai daun. Misalnya ini. Daun kelapa. Ya, misalnya ini. Nah, ini tangkai. Ini helai daun. Misalnya juga bisa daun pohon mangga. Pohon mangga itu hanya memiliki tangkai dan memiliki helai daun. Nah, dibagi lagi berdasarkan tulang daunnya. Ada menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Kalian bisa membedakannya nggak? Nggak bisa. Oke. Nah, ini berdasarkan tulang daunnya ya. Berdasarkan tulang daun. Nah, yang pertama ada penyirip. Menyirip itu gini. Tulangnya ya, tulang daunnya. Ini kan ada tangkai ini. Menyirip itu cuma kayak gini. Ini menyirip. Kayak gitu menyirip. Contohnya di daun pohon mangga. Nah, yang itu. Mangga itu menyirip tak? Ya, kamu pernah melihat tuh daunnya yang kayak gimana? Ya itu kalau kayak gini tuh namanya menyirip. Menyirip itu misalnya ini loh yang kayak gini loh. Kesini. Kok dinamain menyirip ya? Iya, karena kayak seperti sirip. Seperti sirip ikan tuh kayak gitu kan? Misalnya ini daun pohon mangga. Yang kedua, menjari. Tahu nggak menjari itu yang gimana? Yang kayak seperti jari ini menjari. Pernah kalian menemui daun yang bentuknya menjari? Masa belum pernah? Yang bentuk daunnya kayak gini loh. Enggak. Pernah kalian menjumpai daun singkong? Nah, itu menjari bukan?
di setiap satu tangkainya ini cuma ada satu daunnya. Contohnya apa? Pohon apa? Pohon apa yang ada daunnya ada satu helai itu? Misalnya kayak pohon jambu itu satu-satu kan daunnya di setiap tangkainya nggak barengan kan? Ya, mesti disibukkan oleh ya. Tapi disibukkan satu. Ini misalnya ada lagi daun majemuk. Daun majemuk itu dalam satu tangkai itu terdapat banyak helai daun, terdiri dari beberapa helai daun. Misalnya, kalian pernah melihat nggak ada satu tangkai ini tapi ada banyak apa namanya kayak gini helai daun? Pernah lihat nggak? Daun apa? Yang itu yang jumlah helai daunnya banyak. Kalau yang misalnya daun, kalau yang dipegang itu menutup itu pohon apa? Putri malu itu termasuk daun yang jumlah helai daunnya itu termasuk daun majemuk. Bagian daun tadi ada daun lengkap, daun tidak lengkap. Daun lengkap tadi daun yang ada apanya saja? Terdiri dari apa? Pelengkap, terus tangkai, dan helai daun. Contohnya apa? Daun apa? Ya, daun pisang. Terus kalau daun tidak lengkap hanya terdiri dari apa dan apa? Tangkai dan atau hanya helai daunnya saja. Contohnya daun apa? Daun pohon mangga. Ya, daun pohon mangga. Terus kalau berdasarkan tulang daunnya ada menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Kalau menyirip tadi contohnya daun apa? Daun pohon mangga. Kalau menjari kalau sejajar jagung. Kalau melengkung kalau berdasarkan jumlah helai daunnya ada daun tunggal dan daun majemuk. Kalau daun tunggal tadi daun yang bagaimana? Dalam satu tangkai itu terdapat berapa helai daun? Berapa? Tadi berapa? Iya, hanya terdapat satu helai daun saja. Kalau daun majemuk dalam setiap tangkainya ada berapa helai? Dari beberapa helai, terdiri dari beberapa helai daun. Dalam setiap tangkainya ada tunggal tadi hanya terdiri dari satu helai daun dalam setiap tangkai
daun pisang tadi? Daun pisang tadi termasuk apa? Nah, yuk maju. Ayo daun pisang. Iya, apa? Terus nomor 2 ini ada daun jeruk. Ini termasuk daun apa? Apa? Mbak Atika? Daun apa? Ada yang bisa? Namanya benar lagi? Ya apa? Daun jeruk. Ada yang bisa nggak daun jeruk? Mas Adit? Daun jeruk itu termasuk daun yang gimana? Yang terdiri dari tangkai dan helai daunnya saja. Jadi tadi? Ya, ya. Ini Mbak Adita. Nih, yang ketiga daun pohon jambu. Nah, daun pohon jambu ini hanya di satu tangkainya itu hanya terdapat satu helai daun saja. Berarti termasuk jenis apa? Jenis daun yang gimana? Yang dalam satu tangkainya itu hanya ada satu helai daunnya. Tadi apa? Daun apa namanya? Daunnya yang jenisnya termasuk jenis daun apa? Nah, itu bisa. Oh, tunggal, betul. Nah, ini daun putri malu. Oh, daun putri malu. Di setiap satu tangkainya terdapat banyak helai daun. Itu termasuk daun gimana jenisnya? Jenis daunnya jumlah helainya itu termasuk daun apa? Satunya tunggal itu berarti kalau banyak itu apa namanya? Apa? Yang banyak daun apa? Majemuk. Kalau banyak itu majemuk. Dari satu tangkai itu ada banyak helai daunnya, itu termasuk daun majemuk. Nah, ini berdasarkan tulang daunnya ya. Nah, ini dilihat tulang daun pohon mangga ini termasuk dalam tulang daun yang gimana? Apa?
memiliki batang yang lunak. Lunak itu ditekuk bisa. Bisa. Dan memiliki air, misalnya berair, ada airnya, berair. Tahu nggak contohnya apa? Kalau batangnya itu lunak dan berair, kalau diremes itu ada muncul airnya. Batang apa? Batang pohon apa? Yang sehari-hari yang ibuku biasanya untuk memasak itu memasak apa? Dari sayuran. Tahu nggak? Contoh batang basah itu batang pada pohon bayam. Ya nggak bayam. Kalau kalian batangnya kalian remes itu nanti ada airnya. Kemudian batang berkayu. Nah, kalau batang berkayu itu mempunyai zat kayu dan lebih sedikit airnya, kandungan airnya itu lebih sedikit. Tapi batang berkayu ini mempunyai kambium. Apa itu kambium? Nah, kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu. Jadi nanti tuh kambiumnya itu kan dari batang pohon kecil nanti itu bisa tumbuh menjadi besar. Contohnya apa? Contoh batang berkayu itu. Pohon apa? Bisa juga pohon jambu, pohon mangga itu berkayu juga kan? Jenis batangnya. Sekarang ini batang rumput. Tahu nggak batang rumput itu apa? Batang rumput itu yang memiliki ruas. Ruas itu kayak gini. Misalnya ada batang ya. Ini batang. Ini ada ini. Ini ruas. Memiliki ruas yang tampak jelas dan umumnya beruntung. Tahu nggak yang memiliki ruas itu batang apa? Kelapa kan itu termasuk batang berkayu. Kalau batang rumput itu seperti pohon jambu, padi, atau rumput-rumputan itu. Bukan nanti kalian amati kalau kalian melihat rumput, lihat batangnya. Ada luasnya dan berubah. Nah ini tanaman bayam tadi termasuk batang apa? Lunak. Lunak itu betul Mbak Anissa. Termasuk batang basah. Lunak dan berair ya betul. Tapi itu termasuk batang basah. Kalau ini batang apa? Berkayu. Ya batang berkayu. Dan ini batang rumput. Batang rumput betul. Sekarang masuk ke akar. Tahu nggak fungsi akar itu untuk apa? Menyerap. Menyerap apa? Air. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Sama oksigen bukan? Ya. Enggak. Menyerap air sama zat hara aja. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian untuk menguatkan berdirinya tumbuhan biar kuat akarnya. Terus juga menyimpan cadangan makanan. Tuh, ini ada jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar ini ada berdasarkan bentuknya. Nanti ada akar tunggal dan akar serabut.
kecil-kecil itu loh, yang sama. Nah, kayak rambut itu akar serabut. Nah, nanti di bagian pangkalnya itu sampai ujung dan pangkalnya itu sama besar. Misalnya kayak rumput itu memiliki akarnya itu akar serabut. Kalau itu baca, ini akarnya akar serabut. Akar tumbuhan ada di pohon yang apa? Pohon jambu, pohon mangga, pohon jeruk. Nah, biasanya kalau akar tunggang itu memiliki biji berkeping dua. Berkeping dua itu nama lainnya dikotil. Biji berkeping dua. Kalau berkeping satu itu namanya monokotil. Kemudian nih, berdasarkan sifat dan fungsi khusus, ada akar gantung. Akar gantung itu tumbuh dari bagian batang tumbuhan. Ini ada batang tot, misalnya ada batang, jadi nanti muncul akarnya. Tahu nggak pohon apa biasanya? Biasanya di pohon beringin. Oh, yang ada apa? Enak, alun-alun nggak? Alun-alun selatan itu. Itu akarnya akar gantung. Nah, akarnya itu tumbuh mengarah ke tanah, jadi kan gantung itu kan mengarahnya ke tanah. Kemudian ada akar pelekat. Pelekat itu yang bisa melekat, misalnya melekat di tembok atau di daun. Oh, itu ada. Apa? Contohnya? Kalau misalnya lempar di tembok, Apa? akarnya. Pohon apa? Tapi kayaknya tanaman hias itu. Ya, seperti pohon itu apa namanya? Sirih itu loh. Sirih itu akarnya akar pelekat itu. Kan itu bisa melekat. Oh, tanaman hias. Itu melekat bisa. Biasanya akar-akar itu adanya di tanaman parasit ya. Terus yang ketiga akar papan. Bentuknya kayak papan. Fungsinya itu kalau
Kemudian ada akar napas. Akar napas itu tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul di permukaan tanah atau air. Jadi tumbuhnya ke atas. Nah, akar napas ini berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon bakau, jenis api-api. Jenis api-api itu ya naik. Nah, ini tadi, ini jenis akarnya akar yang gimana? Kalau ini memiliki satu akar yang besar, terus akar cabang, itu namanya akar apa? Tadi akar apa? Tunggang. Akar tunggang ya. Kalau ini akar apa? Akar serabut, benar. Kalau ini akar gantung. Akar gantung karena ini apa? Akarnya itu tumbuh di batangnya. Kalau ini akar apa? Akar anggrek. Akar mana? Akar apa namanya? Yang bisa menempel di tembok itu? Akar pelekat. Akar pelekat. Terus yang ini akar apa ini? Pohon randu tadi. Ini akar papan. Kalau ini akarnya yang tumbuh dari bawah atas, akar napas. Nah ini kalau ini bahan apa? Akar apa? Yang kayak gini kan bisa menunjang ke segala arah. Akar dari akar apa? Akar tunjang. Tahu nggak? Sekarang kita tadi sampai akar paham belum? Sudah bisa membedakan? Sekarang masuk ke bunga ya. Tahu nggak fungsi bunga itu untuk apa? Bunga. Untuk menyerap nabati. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Kan ada butik dan ada benang sari. Di sini sebagai perhiasan tumbuhan, biar tumbuhannya itu cantik. Nah, bagian-bagian bunganya, tahu nggak ada bagian-bagian bunga? Ada mahkota, benang sari, putih, kelopak, tangkai. Nah, ini yang ditunjuk ini gambar apa ini? Kelopak. Kelopak atau apa? Kelopak. Itu gambar mahkota. Itu gambar mahkota.
Melengkung terus. Iya, sejajar terus. Iya, menjadi, betul. Kalau bagian-bagian bunga tadi yang kita pelajari barusan ini tadi, ada apa saja bagian? Mahkota. Mahkota. Tang. Putih. Benang sari. Benang sari. Terus bukan tangkai. Tangkai itu Belum. Tangkai. Terus ada apa aja lagi? Iya, mahkota. Sama yang untuk melindungi bunga sebelum bukan tuh? Iya, kelopak. Kalau jenis-jenis akar tadi, akar apa aja? Yang terdiri dari satu akar besar, terus ada akar cabangnya. Akar tunggang. Kalau bentuk akarnya itu sama semua dari ujung. Akar serabut. Iya, akar serabut. Terus kalau akarnya itu tumbuh pada akar menggantung. iya betul, kamu bisa buka ya. Menggantung. Terus ada akar lagi yang bisa nempel di tembok, namanya akar apa? Pelekat. Akar pelekat ya. Terus akarnya yang muncul dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Akar napas. Akar napas. Kalau akarnya itu menunjang ke kemana, ke segala arah. Akar tunjang. Akar tunjang. Nah, apakah di sini kalian tahu bahwa bagian tumbuhan mana yang berfungsi untuk membuat tumbuhan itu tetap lestari dan seimbang? Akar. Ya, yang lain selain akar? Dia tetap lestari, biar tumbuhan itu tetap ada. Berarti apa? Batang juga bisa. Terus selain batang? Tahu? Apakah bisa itu tetap lestari terus? Kalau kamu menanam pakai daun? Biji. Iya, pakai biji. Pakai batang juga bisa. Tapi batang berkayu ya, yang berkayu ya. Yang seperti kayak pohon arvi gitu. Dipakai batang untuk menjaga kelestariannya. Nah, bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Bisa batang juga. Biji itu merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tetap terjaga pelestariannya. Karena kalau kita itu menjaga kelestarian tumbuhan itu dengan kita gimana kalau menjaga kelestarian? Gimana kalau menjaga kelestarian tadi? Dengan apa? Menanam. Menanam. Apakah hanya menanamnya saja? Tidak merawat. Iya.
bisa dibuat dibuat untuk apa manfaatnya? Bunga itu bisa dibuat untuk bahan minuman kayak bunga telang, pohon telang yang warnanya ungu itu loh. Itu biasanya untuk minuman namanya teh telang. Dan bisa untuk pengharu lingkungan. Ya. Kalau nggak salah, bunga apa tuh bisa dijadiin teh selain bunga. Iya, bunga melati bisa jadi teh. Nah, di sini apakah kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Menyirami, memberi pupuk, waktu merawat tanaman. Iya, betul. Kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita itu kita harus menjaga dan merawat tumbuhan itu agar tumbuhan itu tetap terjaga kelestariannya ya. Jangan kalian itu hanya menyiramnya itu namanya apa? Cuma pas selang bulan, tapi diusahakan setiap hari. Tapi jangan setiap waktu nanti sama. Iya, iya. Misalnya cuma pagi dan sore gitu. Nah, manfaat yang bisa kamu peroleh dari bunga tadi apa manfaatnya? Tadi kalau kita menjadi pengharu bagi lingkungan. betul. Bisa juga memperindah lingkungan ya. Ya, biar kalian nggak ngantuk sekarang kita speaking dulu ya. Kita tahu nggak tepuk semangat? Bisa nggak? Tepuk semangat. Semangat. Gitu loh. Bisa nggak? Biar kalian semangat nggak ngantuk. Yuk, kita tepuk semangat ya. Nanti yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Biar kalian nggak ngantuk ya. Nah, apabila tumbuhan di sekitarmu itu berbau wangi, kalian harus gimana? Harus gimana? Kalau tumbuhan di sekitarmu itu membuat lingkunganmu itu wangi, kamu harus melestarikan. Harus dilestarikan. Dengan cara apa melestarikannya? Menanam tanaman, menyiram, memberi pupuk secara teratur. Ya betul, bisa menyiram, merawatnya. Nah, sebelumnya pakai dulu ya. Apa tuh? Benar kecil.
kayak gitu. Nanti kalian tulis di situ ya manfaatnya. Terus dibuka lembar berikutnya yang kegiatan 2, tugas 2. Nah, nanti kamu di situ mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Nah, nanti kalian amati bentuk akarnya, batangnya gimana, daunnya yang kayak apa, kayak gitu. Tadi ya kita sudah kasih penjelasan toh. Materinya juga sudah kemarin ibu kirim ya di grup WA. Nah, itu nanti kalian juga menggambar bagian-bagian tumbuhan yang kamu amati. Nanti jawabannya gambar di sini. Ada gambarnya. Nah, ini nanti kamu menggambar di sini. Misalnya kamu mengamati di sekitar rumahmu itu ada pohon jambu. Nah, kamu mengamati akarnya pohon jambu itu gimana sih? Nah, terus habis itu batangnya gimana? Itu batangnya jenisnya apa? Batang apa? Terus habis itu daunnya daun yang jumlah helainya yang termasuk apa? Tulang daunnya yang termasuk apa? Kayak gitu ya. Terus kalian juga nanti menulis laporan hasil pengamatan kalian. Dan nanti ditulis di sini nama kegiatanmu itu kamu sedang ngapain di situ. Terus tujuan kegiatanmu itu untuk apa? Nah, alat bahannya apa saja yang kamu gunakan? Hasil pengamatannya gimana? Hasil pengamatannya itu misalnya kamu itu tadi misalnya pohon jambu, akarnya apa, daunnya yang gimana, kayak gitu ya. Terus nanti ditulis kesimpulannya juga. LKPD ini nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan besok pada waktu kalian pembelajaran tatap muka lagi. Berarti kalian hari Selasa ya ini ngumpulinnya ya. Jadi masih banyak waktu. Nanti kalian masih bisa untuk mengamati. Misalnya besok minggu kamu mau mengamati apa itu bisa. Terus kemudian kita masuk ke materi bahasa Indonesia tentang tadi membuat daftar pertanyaan. Nah, sebelum kita mendapatkan informasi itu kita biasanya melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumbernya itu yang sesuai dengan topik yang kamu akan gali informasinya. Misalnya tentang harga jual, misalnya harga jual pagi ya kamu ke pedagangnya kayak gitu wawancarinya. Tapi sebelum wawancara itu kamu harus membuat daftar pertanyaan dulu supaya kamu itu bisa bisa tertata dengan baik nanti kalau kalian mau wawancara itu. Nah, caranya gimana cara membuat pertanyaan untuk wawancara? Pertanyaan untuk wawancara tadi itu diajukan itu dengan tujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang sesuatu hal atau peristiwa. Nah, pertanyaan tersebut dibuat menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu nanti di belakangnya pasti ada tanda tanyanya. Kata tanyanya. Nah, penggunaan beberapa kata tanya itu ada apa? Adik Simba. Apa itu menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi ya. Terus kemudian berapa? Misalnya apa? Misalnya ini dari gambar ya. Ini ada gambar misalnya pohon. Ada pohon ini. Nah, misalnya kalau untuk menjaga kelestariannya, misalnya kalau
menjaga kelestarian ya. Dari pohon ini kamu pakai kalimat tanya yang bagaimana? Misalnya pakai apa? Apa jenis pupuk Untuk tanaman ini. yang Anda pakai untuk tanaman ini? Ada tanda tanya. Kemudian berapa? Berapa itu untuk menanyakan jumlah. Misalnya, berapa kali Anda menyiram tanaman itu? Kemudian siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang yang terlibat. Misalnya, siapa yang menyiram tanaman itu? Nah, di mana? Di mana itu untuk menanyakan tempat. Di mana itu tempat ya? Di mana kamu menanam pohon cabai? Kapan? Kalau kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa ya. Mengapa? Mengapa itu menanyakan penyebabnya. Kalau bagaimana itu menanyakan proses terjadinya. Udah paham belum? Untuk membuat daftar pertanyaan. Nah, kalau sudah berarti ada soal evaluasi dikerjain dulu ya. Lalu pasang kepalanya.
yang minus bu. Ini soalnya yang sholat. Seseorang yang mengatakan kepadanya sama orang yang Video ya? Oh, iya, bisa ya.